Sore guys, ketemu lagi bareng aku. Sore ini kita lihat bapak yang lagi nyiram sayuran nih, pokcoy. Slow living di Sukabumi guys. Lihat pemandangannya indah banget. Tuh, Masya Allah. Pak, numpang ya Pak. Numpang nongkrong. Sore-sore di sawah, di saung. Kalau waktu lagi tinggal di Depok, jalan-jalannya ke mall. Nah, kalau sekarang pas di Sukabumi, kita jalan-jalannya di sawah. Di tepi sawah. Masya Allah banget kan ya guys. Pemandangan indah banget. Ya, rutinitas setiap sore Bapak kalau habis asar pasti nyiram ngasih pupuk ini ya Pak ya? Pupuk dicairkan. Gitu. Masya Allah. Oh, pupuk. Pantesan bau ituan tuh Pak. Pupuk. Oh, mau obat. Jadi nggak cuma disiram doang nih hari ini Pak. Biasanya kan cuma disiram doang ya. Tuh, jadi di tengah-tengah tanamannya itu ada air buat nampung air guys. Jadi kalau buat nyiram kayak gitu. Ini buat sayuran-sayuran tuh di sini murah-murah banget. Kayak misalkan sayur sawi aja, kalau misalkan beli dari petani itu cuman 2.000 per kilo. Tapi aku tanya di Depok sama pedagang mie ayam, aku tanya dia beli di pasar harganya 15.000 guys. Mahal banget kan, 15.000 terus beli sawinya di sini 2.000-an. Makanya bisnis pertanian tuh luar biasa. Buat teman-teman yang punya uang lebih nih, mendingan dari sekarang punya bisnis ketahanan pangan kayak sayuran-sayuran. Daripada beli mahal gitu kan, mendingan nanam sendiri deh tuh di rumahnya masing-masing gitu guys. Nah, ini kegiatan aku setiap sore pasti nongkrong di sini nih, di saung. Ini saung ini akan menjadi kenangan next kalau aku nggak ditinggal di Sukabumi lagi. Gitu guys. Bentar. Itu tuh tukang ciloknya, Kak. Tukang bakso apa tukang cilok? Kemarin mah nggak nyiram, udah hujan ya? Hujan kemarin. Pantesan. Hujan. Kalau ada obat kita siram. Oh gitu. Ruko sama hujan juga. Oh ya ya. Tadi tuh saya pagi ke Sukabumi kota, ke lapangan Merdeka, terus ada juga alun-alun. Jadi antara lapangan Merdeka sama alun-alun tuh nyambung gitu kan. Lihat-lihat aja gitu kan, kalau pagi-pagi di sana. Ternyata pas saya interview pedagang di sana tuh ngerasa sekarang tuh dia merasa nggak bebas jualan di sana gitu kan, karena dibatasi untuk masuk ke
Lapangan Merdeka dan alun-alun. Kayak gitu. Jadi ngaruh juga sih ke pendapatan mereka gitu kan. Padahal kalau seandainya pemerintah kota Sukabumi nih bisa nggak sih memanage tempat yang ada biar mereka tetap dagang, tetap jualan di dalam lapangan itu, di lapangan Merdeka atau di dalam alun-alun, tapi dengan sanksi misalkan kalau misalkan tidak menjaga kebersihan nggak boleh jualan lagi atau kena denda berapa gitu. Tetap tetap memberikan solusi gitu kan, nggak langsung mengkat begitu aja sampai mereka itu kayak mau jualan aja tuh susah gitu. Padahal kan mereka sudah bertahun-tahun ya, apalagi orang Sukabumi asli. Ya gitu sih, kadang-kadang ya plus minus ya. Ya mungkin untuk menjaga kenyamanan para pengunjung, pemerintah Sukabumi berpikir kalau nggak ada pedagang masuk lebih enak, tapi kasihan juga pedagangnya, jadi nggak fokus gitu jualannya tuh guys, kayak gitu. Coba kalau seandainya pemerintah kota Sukabumi itu ngasih solusi dengan cara memanage tempat yang ada, misalkan kan banyak tuh di sekitar-sekitar kayaknya samping-sampingnya itu masih banyak yang kosong, ditata yang rapi sedemikian rupa sehingga gitu kan biar tempatnya tuh diatur dengan sebaik-baiknya gitu, biar pedagang-pedagang di kota Sukabumi itu tetap mendapatkan hasil yang maksimal gitu guys. Jangan lupa dong tap-tap layar yang udah gabung, makasih ya guys, kayak gitu. Lihat mataharinya, Masya Allah banget. Ini slow living di Sukabumi kayak gini guys. Jadi Masya Allah banget. Ternyata jalan-jalan itu gak mesti harus ke mall dan gak harus mahal. Jalan-jalan sekitar tempat tinggal aku aja saat ini udah sangat menyenangkan. Lihat pemandangannya guys. Masya Allah, Masya Allah. Indah banget guys. Itu belakang aku. Ini tuh sawah masih hijau-hijau. Kalau yang di depan aku ini sudah agak kuning nih. Sebentar lagi panen nih kayaknya nih. Kalau yang ini. Nah, kalau yang ini masih hijau-hijau. Gitu guys. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya kan? Nikmat mana? Pokoknya jangan lupa bersyukur deh guys ya. Kita tuh masih dikasih sehat sama Allah aja tuh sudah alhamdulillah. Kadang kita tuh lupa bersyukur guys. Ya kan? Pengen punya impian, misal kita tuh lupa bersyukur. Kadang nih misalkan pengen punya pasangan yang cantik, yang soleha, dia tidak bersyukur gitu kan. Kalau saat ini misalkan dia sudah punya pendamping yang ada gitu. Jadi mensyukuri aja dulu yang udah dimiliki. Jadi jangan dulu cita-cita boleh, tapi jangan lupa bersyukur dengan yang sudah Allah kasih gitu. Nah, kebanyakan kita ini kepengen sesuatunya itu lebih kuat, lebih fokus, tapi tidak mensyukuri dengan yang sudah diberikan oleh Allah. Kayak gitu guys. Pokoknya jangan lupa bersyukur ya. Inti kunci bahagia buat hidup ini. Biar apa sih bahagia itu? Ya kalau kita bahagia ya otomatis energi kita tinggi gitu. Kalau kitanya hati kita selalu sempit, emosi negatif kita banyak, ya gimana kita mau bahagia guys gitu kan. Gimana kita mau bahagia terus udah gitu
bagaimana keberlimpahan itu akan hadir buat kita. Lihat deh langit di belakang aku, Masya Allah banget kan, Masya Allah banget, seneng banget aku tuh, bahagia. Mungkin bahagia aku saat ini sama teman-teman beda ya. Saat ini aku bahagia ngelihat sawah aja udah bahagia banget. Standar aku saat ini ya, udah happy banget. Mungkin buat teman-teman standar bahagianya mungkin harus naik mobil Alphard mungkin, atau harus punya tabungan 1 miliar baru bahagia. Kalau saya pribadi saat ini ngelihat tanaman kayak gini aja tuh udah seneng banget, Masya Allah. Karena apa sih, lihat tanaman-tanaman kayak gini tuh apa sih, buat mata tuh adem gitu, tenang gitu guys. Kepikiran juga jadi tenang gitu. Makanya kan banyak orang-orang yang dari kota, dari mana-mana tuh pengen slow living di perkebunan, di perkampungan, di pedesaan. Yaitu karena desa ini, perkampungan ini membawa energi yang nyaman, tenang gitu, happy gitu, kayak gitu. Makanya saya jujur aja sekarang sangat bersyukur sekali bisa tinggal ada di sini. Alhamdulillah bisa ada di tengah-tengah sawah gitu, kan di tengah-tengah perkebunan. Bersyukur banget, merasa beruntung gitu. Gimana nggak merasa beruntung ya? Karena nggak usah susah-susah payah nyari-nyari tempat, tiba-tiba ya dapat tempat gitu kan. Nggak tahu gimana caranya, ya itulah jalannya Allah. Kadang-kadang kalau udah di titik yang pasrah, yang ikhlas, terserah Allah aja deh gitu. Kayak gitu guys. Kalau udah di titik yang terserah Allah aja, ya udah, ntar juga Allah yang ngatur. Tahu-tahu dapet jalan, misalkan di sini gitu. Lihat deh tuh, Masya Allah. Ada nggak sih yang sama tinggal di perkampungan kayak gini seperti aku saat ini? Ya mungkin bagi orang-orang kampung di sini mah udah biasa kali ya. Aku aja yang norak, yang biasa tinggal di kota, yang biasa ngeliat gedung-gedung tinggi, cuman jalan-jalannya ke mall lagi. Tapi bagi mereka mah udah biasa, makanya nggak ada tuh yang jalan-jalan ke sawah. Cuman aku doang nih yang jalan-jalan ke sawah gitu guys. Kayak gitu guys. Jangan lupa bersyukur ya guys, untuk apapun yang diberikan oleh Allah. Itu aja dari aku sore ini. Insya Allah kita ketemu besok lagi ya guys. Aku mau lanjut live di YouTube ya. Nanti kita live lagi di TikTok, oke? Dadah, assalamualaikum.